maka tidak membedakan antara semangat kita di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun jika seandainya kita menjadi hamba Ramadan, maka sejatinya kita hanyalah orang-orang yang bersemangat di dalam Ramadan saja. Namun ketika Ramadan telah usai, kita kembali menjadi hamba-hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Ya, bukanlah menyembah Allah di Ramadan saja, namun sembahlah Allah, tetaplah bersemangat kita sampai ajal menjemput kita, dan tidaklah kita dimatikan melainkan di atas dinul haq, di atas agama yang mulia ini, di atas agama Islam. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, kita akan bukakan layar. Layar terlihat? Terlihat Ustaz. Terlihat Ustaz. Baik. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang sunnah-sunnah dalam salat, ya. Ada ad'a dalam mazhab Syafi'i dan ada hayat. Kita telah menyelesaikan pembahasan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang umur tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajul. Beberapa perkara yang wanita itu berbeda praktek salatnya dengan laki-laki. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Jadi di sini Abu Syuja' menyebutkan faslun umurun tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajul. Ada beberapa perkara yang seorang wanita berbeda praktek salatnya dengan laki-laki. Jadi hal-hal yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam salat. Ya, ada beberapa hal yang membedakan laki-laki dan perempuan di dalam praktek salat. Maka kita menyimpulkan hal seperti ini, maka hal yang harus kita ketahui bahwa membedakan antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada hal-hal yang memang datang dalil yang menjelaskan perbedaan tersebut. Ya, jadi dasarnya, hukum asalnya, praktek atau hal-hal yang disebutkan dalam agama itu sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada hal-hal yang datang dari khusus yang membedakan perempuan. Misalkan laki-laki diperintahkan untuk solat tahajud, apakah perempuan juga? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama, meskipun dalil yang menunjukkan untuk solat tahajud ialah untuk dari laki-laki. Ya, Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan dari sebagian malam fatahajjad. Tahajjud ini ialah fi'lu amrin limudzakkar. Kalimat perintah untuk seorang laki-laki. Ya, nafilatan lak sebagai bentuk nafilah, salat sunat, laka. Kah al-kafu juga dhamir untuk laki-laki. Namun dalam prakteknya tahajud juga mencakup laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kita katakan tadi, dasar dari syariat Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada hal-hal yang datang dalil khusus yang menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki. Jelas ya? Jelas Ustaz. Jadi ya, apa yang kita sebutkan sekarang itu hanyalah beberapa hal yang membedakan. Maka sisanya bagaimana? Sisanya tidak ada beda praktek solat laki-laki dan perempuan. Ya, meskipun yang disebutkan oleh Syekh di sini juga beberapa hal yang merupakan khilaf, ya. Beberapa hal juga bukan hal yang disepakati oleh para ulama seluruhnya.
Namun dalam mazhab Syafi'i mereka menyebutkan beberapa hal ini untuk membedakan antara praktek solat laki-laki dan perempuan. Baik. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Dan perempuan itu menyelisihi laki-laki dalam praktek solatnya dalam 5 hal. Dia ada 5 hal yang membedakan laki-laki dan perempuan solat. Apa yang pertama? Disebutkan farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi. Seorang laki-laki itu ya membuat jarak antara sikutnya dengan sisi badannya. Maka seorang laki-laki ketika dia sujud ataupun rukuk, dia itu membuat jarak antara lengan dan badan. Ya, sedangkan di sini untuk perempuan disebutkan di sini ya tadummu ba'daha ila ba'din. Jadi ada dua di sini. Seorang laki-laki ini membuka sikutnya ketika dia rukuk dan sujud. Kemudian yang kedua di sini yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi rukuk was sujud. Juga tidak mendekatkan perutnya dengan pahanya. Menjauhi antara perut dan paha. Barakallahu fiik, tolong mikrofonnya ditutup. Baik. Jadi, poin pertama dan kedua yang disebutkan bahwa laki-laki ketika dia salat, maka sikutnya itu dijauhi dari sisi badannya dalam praktek sujud dan ruku. Begitu pula ketika dia sujud dan ruku, perutnya itu menjauhi paha laki-laki. Sedangkan perempuan itu kebalikannya, tadummu ba'daha ila ba'din. Ya, ini yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan, mereka itu saling menutupi atau berdekatan. Jadi, poin satu dan poin kedua itu berdekatan. Jadi perutnya berdekatan, pahanya juga berdekatan dengan perutnya, dan sikutnya juga berdekatan dengan sisi badannya. Jadi kalau misalkan kita praktekkan, misalkan seorang laki-laki itu sujud, ini kepalanya, ini untuk sujud ya. Misalkan ini sikutnya, maka dia dibuka, sedangkan ini sisi badannya begini. Sedangkan perempuan dalam praktek di sini dalam sebutkan dalam kitab ini, yaitu ketika dia sujud, misalkan dia sujud, maka tangannya ditempelkan ke sisi badannya, tidak terbuka seperti laki-laki. Begitu pula laki-laki ketika dia sujud, misalkan ini sujud ya, maka katakanlah di sini pahanya, maka jangan sampai dia terlalu dekat sujudnya sehingga perutnya menempel ke pahanya, tapi dia menjauhkan. Jadi kepalanya lebih dijauhkan ke sini sehingga perutnya akan menjauhi pahanya, tidak menempel antara perut dengan paha. Sedangkan perempuan kebalikannya ya. Jadi lebih seperti lebih mendekat ya, anggota tubuhnya didekatkan sehingga tidak terbuka. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang wanita yang sedang salat, antara anggota tubuh kalian, karena sesungguhnya perempuan dengan laki-laki. Meskipun kita katakan hadis ini ialah hadis yang mursal,
Jadi hadis mursal itu derajatnya dhaif, tidak kuat. Ya, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Baiquni wa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi hadis mursal itu hadis yang tidak disebutkan sahabat yang menyebutkan pendengarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam mazhab Syafi'i mereka tetap berhujjah dengan hadis yang dhaif ini. Begitu pula dengan hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan idza sajadatil mar'ah faltahtafis wal tadum fakhidaiha. Ketika perempuan itu sujud, maka hendaknya dia itu mendekatkan anggota tubuhnya. Para ulama Syafi'iyah menyebutkan karena demikian itu lebih menutupi wanita. Karena wanita ketika sebagian besar atau seluruh anggota tubuhnya merupakan aurat, sehingga dengan cara yang demikian itu lebih menjaga aurat mereka tidak kelihatan. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang praktek seperti ini hanya disebutkan dalam mazhab Syafi'i saja. Adapun yang mazhab lain tidak membedakan antara sujud laki-laki maupun perempuan, karena tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan perbedaannya. Namun, ya, dalam kitab mazhab Syafi'i disebutkan perbedaan tersebut. Maka laki-laki ketika dia sujud dan rukuk itu membuka ya sikutnya, tidak menempel dengan sisi badannya. Begitu pula ketika dia sujud, perutnya juga dijauhkan dari sisi pahanya, sedangkan perempuan kebalikannya. Dipahami poin pertama ini dan poin kedua? Insyaallah, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kemudian yang poin ketiga pada laki-laki, yajharu fi mawdhi'il jahri. Laki-laki itu ketika dia salat, maka ada beberapa bagian-bagian dari salat itu disunahkan untuk dijaharkan. Misalkan salat maghrib, ya, rakaat 1 dan 2, salat isya, salat subuh, salat Jumat, maka mengeraskan suara pada tempat-tempat untuk mengeraskan suara pada tempatnya, itu sunnahnya laki-laki. Sedangkan perempuan disebutkan di sini takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanib. Sedangkan para perempuan itu tidak menaikkan suara apabila dia salat, apabila ada laki-laki yang bukan mahram atau ajanib. Jadi ketika misalkan ada majelis satu ma'had isinya perempuan semua, maka mereka salat berjamaah dan di antara mereka ada imam. Namun tempat salat mereka dekat dengan misalkan perumahan warga atau dekat dengan jalanan yang di situ lewat orang, ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka di saat itu mereka tidak boleh menaikkan suara mereka, ya, tidak boleh menaikkan suara mereka karena dikhawatirkan akan timbul fitnah. Adapun laki-laki, ya, mereka tetap menaikkan suara, baik di situ ada perempuan atau laki-laki, tidak bermasalah. Namun perempuan disunahkan ketika mereka salat, dan apabila ada laki-laki di situ, mereka tidak boleh menaikkan suara mereka. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Kemudian poin yang keempat yang membedakan laki-laki dan perempuan, di sini sebutkan wa idza nabaha syai'un fi sholati sabbah. Laki-laki apabila ingin membuat peringatan atau memberitahu kesalahan, ya, ketika laki-laki mengingatkan kesalahan, caranya dengan tasbih, yaitu subhanallah. Misalkan dia salat berjamaah dan imamnya salah, tidak salah dalam praktek, misalkan tidak duduk tahiyat awal atau
lupa salah satu daripada rukun-rukun salat, maka laki-laki mengingatnya dengan tasbih. Sedangkan perempuan disebutkan di sini ialah wa idza nabaha syai'un fis salati safaqat. Perempuan itu dengan menepuk tangan. Jadi laki-laki mengucapkan subhanallah, sedangkan perempuan dengan menepuk tangan mereka. Lantas bagaimana cara mereka menepuk tangan? Jadi para ulama mazhab Syafi'i juga disebutkan dalam kitab Fathul Qaribul Mujib, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas dhahri, di atas atas tangan kiri, ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Maka disebutkan dalam Fathul Qaribul Mujib, jika seandainya perempuan dengan sengaja menepuk tangan seperti ini dengan tujuan adalah tala'ub, untuk bermain-main, maka batal salatnya. Jadi caranya bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Itu cara perempuan mengingatkan kesalahan dalam salat dengan cara tasfik, yaitu dengan cara menepuk tangan. Adapun perempuan dengan mengucapkan adapun laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, dengan mengucapkan tasbih. Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabbaha syai'un fi shalah falyusabbih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun perempuan juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan at-tasbihu lirrijali wat tasbihu linnisa. Ya. Sesungguhnya tasbih itu untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk perempuan. Baik. Kemudian yang terakhir yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, disebutkan auratul rajuli baina surratihi wa rukbatayhi. Ya. Yang kelima, aurat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki dalam jumhur ulama, termasuk di mazhab Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Wa huma laisa minal aurah. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, mohon maaf ya, ana misalkan coba gambarkan. Akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Sini lututnya, maka sini pusar, misalkan sini lutut, maka antara pusar dan lutut inilah aurat laki-laki. Wa huma laisa minha, dan pusar dan lututnya itu bukan aurat, tapi apa yang di atas lutut dan apa yang di bawah pusar. Jadi lutut dan pusar bukan bagian daripada aurat, ya, tapi apa yang setelah pusar dan apa yang di atas lutut itu auratnya laki-laki. Adapun perempuan disebutkan oleh Syekh di sini, wa jami' badanil hurrah aurah illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajul. Adapun perempuan yang merdeka, bukan budak, ya. Perempuan yang merdeka, auratnya ialah seluruh tubuhnya. Auratnya di dalam salat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi aurat perempuan di dalam salat ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka disebutkan dalam Fathul Qaribul Mujib oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwasanya adapun di luar salat seluruh tubuh wanita ialah aurat, wajib ditutupi baik wajahnya maupun telapak tangannya. Ya. Dalam salat semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar salat semuanya itu aurat. Ini pendapat yang diambil oleh mazhab Syafi'i, ya. Mereka memandang cadar itu hukumnya wajib bagi perempuan. Inilah mazhab Syafi'i.
Jadi yang memakai cadar sejatinya mereka mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Syafi'i yang memandang tentang wajibnya cadar. Ya, karena mereka memandang wajah wanita itu aurat kecuali di dalam salat. Sehingga Allah menyebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidaklah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari mereka. Ibnu Abbas menyebutkan yang nampak dari seorang wanita ialah wajah dan telapak tangan. Ya. Adapun auratuha kharijas salah fajmi'ul badan qalahul ghazi. Adapun di luar salat maka seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan itu adalah aurat dan wajib ditutupi. Bahkan di ayat yang kita sebutkan tadi Allah SWT menyebutkan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan janganlah mereka dengan sengaja menghentak-hentakkan kaki mereka untuk memperdengarkan suara perhiasan yang mereka pakai di bawah pakaian mereka. Jadi adat wanita memang dibesarkan dengan perhiasan sampai mereka juga memakai sampai sekarang mungkin masih ada ya, gelang kaki. Di kaki dipakai gelang. Maka Allah melarang wanita dengan sengaja jalan dengan loncat-loncat misalkan atau dengan cara tertentu sehingga terdengar suara gemericik dari perhiasannya. Sehingga para ulama menyebutkan jika seandainya suara perhiasannya saja itu diharamkan untuk diperdengarkan karena dapat menimbulkan fitnah, maka sungguh tidak ada yang lebih mendatangkan fitnah dari seorang wanita melainkan kecantikan wajahnya, maka wajahnya lebih berhak untuk tidak diperlihatkan. Sehingga jumhur ulama memandang tentang kewajiban bercadar kecuali dalam solat dia itu boleh membuka wajahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun perempuan yang tidak merdeka atau perempuan budak itu auratnya sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi yang merdeka semua tubuhnya itu aurat, sedangkan perempuan yang budak itu auratnya sama seperti laki-laki. Allah taala alam. Ada pertanyaan di sini? Ada Ustaz? Ya, tafadhal. Ustaz, bismillah. Untuk laki-laki Ustaz, untuk menegur rasanya kan kita laki-laki ini salah berjamaah Ustaz. Iya. Kemudian imam misalnya salah bacaan ayat, kita makmum apa perlu bertasbih dulu untuk menegur si imam atau langsung melanjutkan yang salah? Yang kedua Ustaz, mohon maaf, boleh diperjelaskan lagi sedikit Ustaz tentang aurat wanita yang budak yang tadi Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan apabila seorang imam tersalah dalam bacaannya, maka cara memperbaikinya langsung dengan istiftah, ya, dengan membuka bacaan bagi imam. Jadi tidak mengucapkan subhanallah, ya, tapi langsung dengan membuka bacaan. Jadi kalau ada ayat yang salah atau imam yang terlupa, langsung kita membacanya tanpa harus mengucapkan subhanallah. Adapun dalam praktek salatnya, misalkan imam langsung sujud tanpa ruku, maka mengucapkan subhanallah. Imam lupa tahiyat awal, maka subhanallah. Imam lupa misalkan mengucapkan intinya dalam praktek ya, jika imam tersalah dalam praktek gerak-geriknya, maka mengucapkan subhanallah. Adapun ketika imam tersalah dalam bacaan, ya, terlupa atau ayat yang dibaca diloncati, maka langsung dengan kita membuka bacaan supaya imam teringat. Misalkan dia membacakan qul huwallahu ahad, langsung lam yalid wa lam yulad, maka kita katakan qul huwallahu ahad Allahus samad, ya, tanpa harus mengucapkan subhanallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun perempuan, kita katakan tadi pertama kita katakan aurat laki-laki itu, laki-laki ada yang merdeka, ya, merdeka, dan ada yang budak.
laki-laki yang budak. Itu pula perempuan, ada yang merdeka dan ada pula yang budak. Budak ini para ulama berselisih pendapat apakah mereka lebih dekat dihukumi dengan hukum manusia, artinya mereka adalah manusia, ataukah mereka dihukumi seperti hukum hewan karena mereka diperjualbelikan. Ya. Jadi di sini mereka menyelisihi apakah mereka lebih cocok dihukumi hewan atau dihukumi sebagai manusia. Meskipun para ulama mengatakan mereka dihukumi sebagai manusia, meskipun mereka ada beberapa hukum yang berbeda dengan hukum manusia yang merdeka. Jadi asas ayatnya Allah menyebutkan adapun perempuan-perempuan yang muda itu, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Mereka mendapatkan hukum setengah dari hukum perempuan yang merdeka. Jadi hukum mereka setengah perempuan yang merdeka. Maka kita katakan tadi laki-laki itu auratnya antara lutut, antara pusar dan lutut, maka laki-laki yang budak juga sama, tidak beda. Ya, sama, tidak beda juga antara pusar dan lutut. Ini pendapat jumhur, meskipun ada pendapat yang syadz, pendapat sedikit dari para ulama yang mengatakan aurat laki-laki hanyalah sawatan, hanyalah akramakumullah, hanyalah kemaluan dan duburnya saja. Jadi istilahnya laki-laki kalau seandainya, ya, mohon maaf akramakumullah, seandainya memakai celana dalam saja itu sudah menutup aurat. Ada yang mengatakan demikian, meskipun ini pendapat yang syadz, pendapat yang sangat sedikit sekali. Jumhur ulama mengatakan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun perempuan, sebagaimana kita katakan tadi, aurat mereka ialah seluruh tubuh kecuali dalam solat. Dalam solat itu diperbolehkan, atau mereka harus membuka wajah dan telapak tangan. Di luar salat mereka harus menutup semuanya, dan ini adalah pendapat yang diambil dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun perempuan yang budak itu auratnya nisfu ma 'alal muhsanat, setengah daripada aurat perempuan, sehingga para ulama mengatakan aurat mereka sama seperti aurat laki-laki, sama seperti aurat laki-laki, yaitu antara lutut dan pusar, itu saja auratnya. Jadi kalau perempuan, mohon maaf ya, kelihatan bagian atasnya, bagian dadanya, dan dia perempuan yang budak, bukan perempuan yang merdeka, itu tidak berdosa, karena auratnya hanyalah dari pusar dan lutut saja, sebagaimana aurat laki-laki. Begitu. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lanjutan dari penjelasan ini? Bagaimana penanya? Jelas? Ya Ustaz, gini, mengerti Ustaz, insyaallah mengerti Ustaz. Tapi kan kenapa sampai bisa seperti itu, si budak ini auratnya setengah dari perempuan, ya Ustaz? Itu yang ana belum mengerti. Ya, kita katakan tadi, kaidah dasarnya budak itu mengambil setengah dari hukum merdeka. Misalkan dalam praktek yang lain, ya, ketika ada seorang wanita merdeka, perempuan yang merdeka, dan dia belum pernah menikah, kemudian dia wa'iyadzubillah zina, apa hukumannya? Ada yang tahu? Dicambuk Apa hukuman? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Cambuk 100 kali. Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajliduhum az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka 100 kali.
Sekarang perempuan yang dia itu budak, ketika dia berzina, ya, maka dia dicambuk hanya 50 kali saja, setengah daripada hukum yang merdeka. Emang begitu? Allah menyebutkan bahwasanya mereka mengambil setengah daripada hukum yang muhsanat, mengambil setengah daripada hukum wanita-wanita merdeka. Ya, misalkan ketika dia wanita yang sudah yang merdeka berzina namun dia sudah pernah menikah, maka hukumannya dia dirajam sampai mati. Ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Sampai mati. Wanita budak sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka dia tidak dirajam karena tidak mungkin setengah rajaman, tapi tetap dihukum dia 50 kali cambuk saja karena setengah daripada hukum wanita. Dalam kebanyakan praktek hukum-hukum agama seperti itu. Jadi wanita budak itu setengah daripada hukum wanita yang merdeka. Begitu pula dalam praktek yang lain. Mohon maaf, akramakumullah, misalkan wanita yang merdeka, ketika kita ingin menggaulinya maka harus proses pernikahan, harus menikah, karena tidak boleh menggauli wanita merdeka kecuali dengan menikah. Sedangkan sekarang budak, ketika seorang memiliki budak, itu bebas menggaulinya tanpa menikah, maka hukumnya memang berbeda. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Namun begitulah syariat menyebutkan kepada kita. Dipahami? Ya Ustaz, faham Ustaz. InsyaAllah. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain tentang ini? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas? Jelas, Ustaz. Insyaallah Ustaz, jelas. Baik. Kemudian setelah membahas tentang perbedaan antara salat laki-laki dan perempuan, Syekh menyebutkan tentang faslun mubtilatus salat. Ya, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Jadi sekarang pembahasannya tentang pembatal salat. Di sini disebutkan walladzi yubtilus salata 11 syai'a. Ada 11 pembatal salat di sini disebutkan. Jadi 11 hal ini dapat membatalkan salat. Apa arti batal? Butlan dalam ilmu usul fiqh yaitu artinya sesuatu yang adanya dia seperti tidak ada, ya, dan tidak mengangkat kulfah. Jadi seseorang yang mengerjakan salat kemudian kita katakan salatnya batal, artinya dia sama seperti tidak salat dan dia masih ada kewajiban untuk melaksanakan salat tersebut karena salat yang dia laksanakan itu tidak dianggap karena batal. Ya. Apa saja pembatal-pembatal salat? Disebutkan di sini yang pertama, berbicara al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Ya. Pada awal-awal pensyariatan salat itu boleh berbicara. Bahkan para sahabat ketika mereka salat berbicara dengan sahabat yang lain. Jadi ibaratnya mereka berdiri namun berbicara dengan teman di sampingnya. Namun ketika Allah menurunkan firman-Nya wa qumu lillahi qanitin, maka diperintahkan untuk diam. Hingga disebutkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kunna natakallamu fi sholati yatakallamu ar-rajulu sahibahu yukallimu ar-rajulu sahibahu ila janbihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam, muttafaqun alaih. Di Bukhari dan Muslim disebutkan beliau menyatakan kami dulu berbicara dalam solat, bahkan seorang laki-laki berbicara dengan teman di sampingnya sampai Allah menurunkan firman-Nya dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan qanitin, dalam keadaan tenang, sehingga kami dilarang untuk berbicara. Maka berbicara dalam solat itu dapat membatalkan solat kita. Ya. Baik, kemudian yang kedua disebutkan al-amalul katsir, gerakan yang banyak. Nah, bagaimana gerakan yang banyak ini? Ya, ini persisian yang cukup banyak ya.
dalam praktek kita, bahkan ada yang mengatakan misalkan seseorang berdiri kemudian menggerakkan tangannya, misalkan ini orang sedang sholat, ya sedang sholat, misalkan dia sedang sholat, kemudian meletakkan tangan kiri tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian dia garuk-garuk seperti ini, atau dia gerak-gerakkan sikutnya karena ada keperluan, misalkan gatal, atau dia misalkan menggaruk kepalanya karena gatal. Ada yang mengatakan nggak boleh seperti itu batal sholatnya. Lantas bagaimana? Itu memang ada para ulama yang sedikit tasydid di bagian ini, terlalu keras dalam memahami makna pergerakan yang banyak. Ada sebagian yang tidak terlalu keras, namun ada kelonggaran. Jadi disebutkan dalam Raudhul Murbi', semua pergerakan dalam solat itu masih tidak membatalkan solat selama seseorang masih dianggap melaksanakan solat. Maksudnya begini, ketika gerakan kita dalam solat dan orang yang melihat kita itu masih menganggap kita sedang solat. Misalkan, ana buat pemisalan ya. Mohon maaf, ana buka layarnya. Baik, anak katakan tadi, jadi dhabit, bagaimana batasan disebut gerakan banyak atau tidak, para ulama menyebutkan, jika seandainya gerakan kita dalam salat kita membuat orang yang melihat kita itu menyangka kita tidak salat, maka itu batal salat kita. Misal, ketika anak salat seperti ini, ya, kemudian anak garuk-garuk kepala anak dengan satu tangan seperti ini, kira-kira orang melihat anak masih menganggap anak salat atau enggak? Enggak. Masih sholat. Masih dianggap sholat. Karena berdiri kita masih tenang, tangan kita masih seperti ini, satunya yang menggerakkan pergerakan garuk seperti ini. Jadi, contoh lain, misalkan anak sedang sholat, lantas anak buat seperti ini dengan anak. Apakah orang mengira anak sholat? Tidak. Maka yang seperti itu membatalkan sholat. Jadi dobitnya, batasannya disebut gerakan banyak atau tidak banyak ialah pandangan orang yang melihat kita. Apabila orang melihat kita, ini kayaknya nggak sholat lagi dia. Kenapa? Udah loncat-loncat atau jungkir balik, maka sholatnya batal. Apabila gerakannya yang diperlukan bukan untuk main-main, memang menggaruk gatal kah, atau untuk keperluan yang lain, misalkan salah satu kancing bajunya terbuka di bagian perut, dikhawatirkan dapat auratnya, maka dia langsung menutup kancingnya, dan hayatnya, gerakannya masih seperti orang sholat, maka tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Maka dalam praktek, ya sedikit dulu, misalkan dalam praktek kita, laki-laki misalkan ya, di depan dia ada, misalkan ini soft ya, soft 1 dan soft kedua, dia di soft ketiga. Kemudian di soft kedua ini, ada orang yang terkena hadas, misalkan buang angin dalam sholatnya dan dia keluar. Maka di orang yang di belakang diperintahkan untuk maju menutup soft. Kalau seandainya kita maju, ya satu langkah diam, dan seterusnya. Jika seandainya posisinya sedang ruku, maka kita tidak akan dapat ya di soft yang baru sampai orang selesai ruku. Agak lama, maka langsung saja jalan. Itu prakteknya. Jadi tidak harus menghitung-hitung jumlah langkah, karena memang itu pergerakan untuk keperluan. Baik. Ada yang ditanyakan tadi? Apa Ustaz? Tadi barusan kan Ustaz bilang sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Sini kita rame-rame. Apa yang dinilai oleh orang lain Ustaz. Namun Ustaz, kebanyakan daripada masyarakat Ustaz menganggap bahwa 3 kali gerakan itu sudah batal salat Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Baik, anak katakan bukan hukum yang dianggap oleh orang, tapi ketika orang sedang melihat antum misalkan sedang menggaruk kepala, apakah dia masih menganggap, masih antum mengira dia tahu antum sedang salat atau enggak? Masih Ustaz. Misalkan ketika antum gerak-gerakannya sudah loncat-loncat seperti ini yang terjungkir balik, apakah orang mengira antum sedang salat? Tidak salah Ustaz. Nah, itu yang anda maksud.
Adapun masalah hukum saya katakan tadi, ada memang sebagian ulama yang mutasyaddid, yang terlalu keras sebagian ini, sehingga gerakan yang salasah mutataliyat, 3 kali gerakan yang berturut-turut, mereka langsung mengatakannya dengan kebatalan. Ini batal. Kenapa? Karena gerakannya 3 kali berturut-turut. Tapi anak katakan tadi, pendapat yang menurut anak lebih benar, ya, ialah selama gerakan tersebut tidak menjadikan orang yang memandang kita menganggap kita tidak sholat lagi, maka masih dikatakan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya untuk memperkuat apa yang kita sebutkan tadi, karena sejatinya agama ini dibangun di atas dalil, ya, bukan pendapat pribadi. Apalagi kita zaman sekarang, ya, cukup orang-orang yang cukup miskin terhadap ilmu, maka tidak pantas berpendapat. Baik. Jadi disebutkan dalam kitab, Anda bukakan kitabnya dulu, mohon maaf. Kita akan lihat kitabnya di sini saja. Dalam kitab Ithaful Arib di sini. Baik. Ini disebutkan di sini. Poin kedua yang membatalkan salat ialah amal kathir, pergerakan yang banyak, bi khilafil amalil qalil, ya. Kita sebutkan pergerakan yang banyak, maka pergerakan yang sedikit tidak membatalkan salat. Apa dalilnya? Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaqun famasha hatta fataha li thumma raja'a ila makanihi. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke rumah, ingin masuk ke rumah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di rumahnya, ya. Maka apa kata Aisyah? Pintu tertutup ketika itu, terkunci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke pintu, kemudian membukakan pintu untukku, kemudian dia kembali ke tempat salatnya dalam keadaan beliau masih salat. Kira-kira orang yang membuka pintu kemudian kembali ke tempat salatnya itu gerakannya banyak atau tidak? Banyak. Ya, gerakannya banyak, tapi karena itu dibutuhkan, maka diperbolehkan. Selama orang masih mengira dia itu salat. Seandainya kita katakan gerakan yang banyak tadi membatalkan salat, maka salat Rasulullah telah batal. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan Nabi bersabda, "Uqtulul aswadaini fi sholati al-hayyah wal aqrab." Jadi Rasulullah mengatakan, bunuhlah 2 makhluk hitam di dalam salat. Apa maksud 2 makhluk hitam di sini? Maksudnya ialah al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Kira-kira, ya, maaf ya, misalkan, wa'iyadzubillah, semoga tidak terjadi, ketika kita sholat, di depan kita ada ular, kita bunuh bagaimana? Bunuh, diam, pukul, diam, pukul, diam. Kenapa tidak boleh 3 kali berturut-turut? Kira-kira ularnya bakal mati atau kita yang bakal mati digigit sama ular? Atau kita malah pukul seperti ini sampai dia mati, baru kita lanjutkan gerakan kita dalam sholat kita? Bagaimana kira-kira? Langsung pukul saja Ustaz, pukul sampai Sampai mati. mati. Ya,
selama gerakan itu dibutuhkan dan orang masih tahu kita itu solat, itu tidak membatalkan solat. Ya, maka pendapat yang mengatakan tidak boleh 3 kali berturut-turut itu sangat lemah sekali jika disandingkan dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Aisyah datang ke rumah, mengetuk pintu, ternyata pintu terkunci, Rasulullah sedang salat, jalan ke pintu, membuka pintu, kemudian kembali lagi ke tempat salatnya dan melanjutkan salat tanpa membatalkan salat. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular dan membunuh kalajengking ketika kita salat. Ya, maka tidak mungkin perlakuan tersebut dilakukan dengan proses yang lambat, tidak berturut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bahkan ada dalil yang lain yang akan kita sebutkan. Rasulullah SAW juga ketika beliau salat itu mengendong bayi namanya Umamah. Umamah ini ketika Rasulullah sedang berdiri, beliau digendong seperti ini, dan ketika Rasulullah sedang ruku dan sujud diletakkan di lantai. Kira-kira ketika kita menggendong bayi seperti ini, kita ruku, apakah proses meletakkan bayinya, oh ini diam dulu, kemudian lanjut dikit, baru taruh di tanah, kemudian ketika kita ambil, apakah dia ambilnya seperti ini, kemudian tahan dulu, baru pegang sini, kemudian ketika dia gerak-gerak, jangan kita gerak-gerak karena tak boleh gerak-gerak, atau bagaimana? Atau yang penting kita bisa menggangnya dengan nyaman, meletakkannya dengan aman. Caranya bagaimana kira-kira? Tentunya butuh kepada gerakan yang banyak. Maka kita katakan selama itu untuk hajat, keperluan kita, maka diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan tentang bagian ini? Afwan Ustaz, mau tanya tapi bagian sebelumnya tadi. Ya, tafadhal. Kalau untuk perempuan, cara mengingatkan tadi dengan cara menepuk tangan Ustaz, itu ada batasan berapa kalinya enggak Ustaz? Begitu juga dengan pria yang mengucapkan subhanallah tadi, mengucapkan tasbih, itu berapa kali kita bisa mengucapkan tasbih tersebut Ustaz? Ada batasan apakah atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Ana tidak tahu apakah para ulama menyebutkan batasan atau tidak, namun al-zahir yang nampak, yang ana pahami, selama sang imam belum belum mendapatkan peringatan tersebut atau belum ngeh, ya, jika kita ingatkan maka kita tetap mengucapkan subhanallah, dan perempuan juga tetap menepuk tangannya. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, syukran, jazakallahu khairan. Wa'iyyakum. Bahkan dalam hadis yang lain kita sebutkan tadi tentang hadis Umamah ini di atas, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi' bin Abdi Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau salat, beliau mengendong Umamah, cucu beliau dari Zainab, anaknya Rasulullah SAW, dan suaminya Abul As bin Rabi'. Maka ketika Rasulullah SAW itu berdiri, maka beliau menggendong Umamah, sedangkan ketika beliau sedang sujud, beliau meletakkan kembali Umamah di lantai. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, ketika beliau salat SAW, melepaskan kedua sandal beliau karena tiba-tiba Jibril datang dan memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya di sandal Rasulullah terdapat najis, sehingga beliau langsung mencopot sandalnya, dan tentunya proses pencopotan sandal itu dilakukan dengan gerakan yang cepat. Kemudian juga dalam khulasah yang disebutkan di sini, kesimpulannya bahwasanya al-amalul qalil yubahu lil hajah, adapun amalan yang sedikit itu diperbolehkan, wa amal katsir fayubtilu shalah, ya, adapun yang banyak itu dapat membatalkan salat. Wal marji'u fi ma'rifatil qillah wal kathrah wal 'urfu wal 'adah, fama ya'udduhu an-nasu qalilan fa qalilun wa ma ya'uddunahu katsiran fa katsirun. Ya, maka sebut banyak ataupun sedikit kembali kepada apa yang dipahami oleh orang. Sampai orang mengira kita misalkan tidak salat lagi dan seterusnya, maka kita dikatakan tidaklah sedang melaksanakan salat. Adapun amalan-amalan yang sedikit, yang orang-orang masih menganggap itu sedikit, ya,
maka itu tidak membatalkan solat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian poin yang ketiga yang membatalkan solat disebutkan di sini al-hadath, yaitu terjadinya hadas di dalam solat, baik dengan keluarnya angin ataupun dengan hadas yang lain. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima solat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu, baik hadas kecil maupun hadas besar. Misalkan ketika dia solat terjadi hal-hal yang dapat mendatangkan hadas besar, maka tidak sah solatnya dan solatnya batal. Kemudian yang keempat, hudutsun najasah, terjadinya atau datangnya najis. Kita telah menyebutkan di pembahasan pertama tentang yang membedakan antara najis dengan hadas, ya. Semoga masih diingat. Maka hadas itu berasal dari manusia itu sendiri, keadaan dia. Misalkan ketika dia keluar angin, maka tubuhnya disebut berhadas, ya. Sedangkan najis itu adalah beberapa benda tertentu yang dianggap oleh syariat sebagai benda yang najis. Misalkan kotoran, ya, air seni, dan beberapa hal yang lain. Maka ketika seseorang mendapati najis pada tubuhnya, pakaiannya, atau tempat solatnya, maka hal tersebut memindahkan najis tersebut atau menjauhi najis tersebut. Maka dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau mendapati, ya, ternyata di sandal beliau terdapat najis, maka beliau langsung melepaskan sandal tanpa harus mengulangi salat, karena begitu beliau tahu ada najis, langsung beliau menjauhinya. Begitu pula misalkan seorang laki-laki ketika salat memakai peci, maka ketika pecinya, ya, terkena najis, maka langsung melepas pecinya dan seterusnya. Namun apabila dia membiarkan tanpa menjauhi najis tersebut, ya, misalkan tempat salatnya tiba-tiba dikencingi oleh hewan misalkan, namun dia tetap salat di situ, maka salatnya batal. Namun apabila dia langsung pindah, maka salatnya tetap sah. Allah Ta'ala alam. Kemudian poin yang kelima disebutkan di sini, inkisyaful aurah, terlihat auratnya, baik misalkan sengaja membukanya atau ditiup angin. Maka apabila ketika auratnya terbuka, dia langsung berusaha untuk menutupi aurat tersebut kembali, maka salatnya tetap sah. Namun apabila dia membiarkan, misalkan ditiup angin, terlihatlah auratnya, namun dia tidak melakukan apa-apa, membiarkan auratnya tetap terbuka, maka salatnya batal. Ada yang lain? Ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjutkan poin berikutnya? Jelas, ya? Jelas insyaAllah. Baik. Poin yang ke-6, kita cepatkan saja, insyaAllah ini mudah dipahami, ya. Taghyirun niyah, perubahan niat. Seperti kita katakan, salah satu rukun daripada solat ialah niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat seseorang. Maka ketika dia solat, kemudian niatnya berubah dalam solat, maka itu langsung batal solatnya. Misalkan dia solat zuhur, ya, solat zuhur. Kemudian misalkan ada orang yang solat subuh telat, misalkan, ya, ketiduran ternyata dia bangun di siang hari, sudah masuk waktu zuhur. Maka ketika dia ingin salat, dia memulainya dengan salat
subuh terlebih dahulu. Ketika dia salat, ternyata ada datang orang ke rumahnya atau datang tamu ke rumahnya. Karena dia malu misalkan, kenapa salatnya cuma 2 rakaat, akhirnya dia ubah. Ya, malu saya ini, ya udah salat zuhur aja lah. Meskipun niat pertama tadi salat subuh, maka salatnya langsung batal. Karena ada perubahan niat di situ. Bahkan di antara perubahan niat ialah niatul qat'i, niat untuk memutus ibadah. Misalkan dia telah berniat, saya sholat dulu aja. Misalkan waktu duha jam 8 pagi, dia sudah berniat, saya mau sholat duha, tapi kalau datang teman saya jemput, saya langsung batalin, maka sholatnya tidak sah karena ada niat untuk membatalkan. Atau bahkan dalam sholatnya, misalkan ketika dia sholat duha, rakaat pertama dia sedang sholat, kemudian datang tamunya, langsung dalam hatinya, ya saya dilanjutkan apa enggak ya, atau batalin aja lah, ya batalin aja lah demi berjumpa dengan tamu. Sebelum dia batalkan atau misalkan dia tidak lanjutkan salat, itu otomatis juga salatnya sudah batal karena sudah terjadi perubahan niat di situ. Kemudian yang ketujuh yaitu istidbarul kiblah, tidak menghadap kiblat, karena kiblat merupakan syarat di antara syarat sah salat. Maka apabila syarat sahnya tidak terpenuhi, maka tidak sah amalan tersebut, kecuali pada beberapa keadaan yang pernah kita sebutkan. Salat sunnah di atas kendaraan, begitu pula salat dalam keadaan khauf, ketakutan, ya, baik dalam perang maupun keadaan yang mencekam lainnya yang akan kita bahas nanti insyaallah taala. Kemudian yang ke-8 yaitu makan, karena makan dan minum merupakan bagian daripada salat. Apabila dimasukkan ke dalam salat, maka terbatallah salat tersebut. Kemudian 9 disebut asyurbu, minum. Kemudian yang ke-10 qahqahah, tertawa. Kenapa tertawa juga membatalkan salat? Kita sebutkan di pertamanya bahwasanya berbicara itu membatalkan salat. Bahkan dalam berbicara bisa ada maslahat yang besar di situ, ya. Maka apabila sesuatu yang ada maslahatnya saja itu dapat membatalkan salat, yaitu berbicara, maka apalagi tertawa, karena tertawa lebih kepada mengolok-olok, bahkan tidak menghargai salat tersebut, maka lebih membatalkan lagi. Kemudian poin terakhir disebutkan di sini adalah ar-riddah, yaitu murtad. Ketika seseorang murtad, maka batallah salatnya. Kenapa? Karena murtad merupakan keluarnya seseorang dari Islam. Ketika seseorang keluar dari Islam, maka yuhbatu a'maluhu, semua amalannya itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat sah salat kita sebutkan ialah muslim balighun aqil, ya, afwan, muslim al-mumayyiz, muslim yang dia itu paham antara baik dan benar, yang ada tamyiznya. Maka seseorang apabila kehilangan keislamannya, itu salatnya tidak diterima, ya, salatnya tidak diterima, karena kemurtadan itu menghapus semua amalan. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai bagian ini saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, izin bertanya. Tadi salah satu membatalkan itu kan tertawa, Ustaz, ya. Kalau untuk senyum termasuk sesuatu yang disamakan dengan tertawa atau bagaimana, Ustaz? Apakah senyuman itu juga termasuk tertawa? Senyuman itu tidak termasuk dalam berbicara plus, ya. Karena kita katakan tadi poin pertama yang membatalkan ialah berbicara. Sedangkan tertawa ialah bicara plus. Karena berbicara itu terkadang juga ada manfaatnya, bahkan terkadang wajib. Di para ulama menyebutkan berbicara dalam salat itu menjadi wajib kapan? Ketika untuk menyelamatkan orang. Misalkan kita salat, ternyata di depan kita ada anak kecil yang akan jatuh ke sumur misalkan, maka di sisi sampingnya ada ibunya misalkan, orang tuanya, maka kita katakan, ibu, anakmu mau jatuh ke sumur, itu hukumnya wajib karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Namun tertawa berbicara seperti itu hukumnya haram dan dapat membatalkan salat. Karena itu aslinya bukan bagian daripada salat yang Allah sebutkan wa qumu lillahi qanitin,
berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan tenang. Maka yang ada manfaatnya saja itu kita katakan membatalkan solat, yaitu berbicara, apalagi tertawa. Karena tertawa ialah bicara plus kadang manfaatnya juga tidak ada. Nah, lantas apakah senyuman itu membatalkan solat? Maka senyuman itu bukan bagian dari berbicara maupun tertawa, selama tidak ada suara yang keluar dari situ, ya, maka itu tidak membatalkan solat. Namun apakah pahalanya sama dengan orang yang khusyuk? Tentunya tidak. Kita diperintahkan untuk khusyuk. Khusyuk itu hukumnya wajib, namun khusyuk bukan bagian yang rukun. Ya, kenapa? Karena jika seandainya khusyuk itu menjadi bagian rukun dari salat, maka banyak sekali di antara kita yang tidak akan sah salatnya. Ya, namun khusyuk menjadi sebuah kewajiban, namun tidak menjadi sebuah rukun. Artinya kita wajib menjadi orang yang khusyuk dalam salat, namun tidak khusyuk pun salat kita sah. Namun pahala dapat atau tidak, bisa jadi dia tidak dapat pahala. Nah, artinya ketika seseorang itu tersenyum dalam solatnya, maka dapat dipahami dia itu tidak khusyuk apabila senyumnya disebabkan oleh hal-hal yang membuat dia tersenyum di luar daripada memikirkan surga dan nikmat-nikmat telah Allah janjikan. Maka dipastikan dia tidak khusyuk, ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala di solatnya, namun pahalanya namun solatnya dikatakan sah. Ini juga menjadi iskal mungkin, ya. Kita harus membedakan antara sahnya sesuatu dengan mendapatkan pahala, itu hal yang berbeda. Sah sesuatu dalam pandangan syariat apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Misalkan seseorang mau menikah, syaratnya apa, rukunnya apa? Rukunnya misalkan adanya wali, adanya pengantin, dan adanya ijab dan qabul. Maka selama rukun, mohon maaf, tolong mikrofonnya. Baik, barakallahu fiik. Jadi saya katakan, tadi berikan analogi tadi. Misalkan kita katakan rukun daripada nikah ialah adanya wali, adanya pengantin, dan adanya ijab dan qabul. Maka ketika rukunnya terpenuhi, amalan pernikahan itu dikatakan sah. Apakah dia dapat pahala? Kita lihat bagaimana praktek pernikahannya. Apakah dia mempraktekkan pernikahannya sesuai dengan perintah Allah? Bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya? Bagaimana dia mencari rezeki untuk istrinya? Ketika hal itu dipraktekkan dengan sempurna, maka pahala. Maka jika hal tersebut tidak dipraktekkan, maka dia tidak mendapatkan pahala, maka mungkin mendapatkan dosa daripada amalannya, ibadah pada pernikahannya tersebut. Contoh lain misalkan rukun puasa, yaitu berniat dan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan yang sebagainya. Baik, ada seorang yang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak jima. Apakah puasanya sah? Sah. Apakah dia berpahala? Belum tentu. Misalkan dia dalam praktek puasanya dia sering menonton hal-hal yang tidak baik, lisannya tidak bisa dijaga, maka puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Bahkan Rasulullah menyebutkan, fakam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanyalah haus dan lapar saja. Begitu pula ini kita katakan, para ulama tidak menyebutkan senyum sebagai pembatal salat, tidak ada. Ya, maka senyum tidak membatalkan salat. Namun apakah dia dapat pahala atau tidak, itu urusan lain. Bisa jadi jika seandainya dia senyum karena memang dia melihat pakaian saudaranya misalkan yang jelek, dia tersenyum, atau melihat hal-hal yang lucu sedang dia senyum, otomatis maknanya dia tidak khusyuk, maka pahalanya tidak didapatkan, namun salatnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Bisa dipahami, ya? Bisa dipahami, Sat. Kemudian satu lagi, Sat. Tadi kan ini apa ya, kondisinya dia tertawa tapi tanggung, Sat. Dalam artian dia tertawa kemudian dia nahan gitu, nahan tertawanya, sempat tertawa terus kemudian dia buru-buru menahan gitu. Ini udah jatuh batal atau bagaimana, Ustaz? Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Jika memang itu terjadi secara sudfah, ya, tidak disengaja, karena memang beberapa hal itu kita tidak bisa mengontrol karena terjadi begitu saja. Misalkan seseorang dikritik, ya, dikritiki, maka dia tidak ingin tertawa tapi seperti otomatis tertawa, maka dia berusaha untuk menahan. Misalkan
maka insya Allah tidak mengapa selama dia tidak berketerusan di situ sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika auratnya terlihat dia langsung berusaha menutupinya, ketika ada najis di bagian pakaiannya dia langsung menjauhinya, dia membuang pecinya misalkan, maka insya Allah tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Afwan, izinkan untuk membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Ustaz. Di sini ada yang bertanya. Waktu kita masih lama atau bagaimana? Atau sudah habis? Maksudnya jika memang waktu masih lama mungkin Anda bisa menjelaskan dengan lebih luas. Jika memang jawabannya waktunya kita sudah hampir habis, mungkin jawabannya singkat saja. Bagaimana, berapa menit lagi? Tapi Ustaz, sepertinya memang kita sudah sampai di akhir pertemuan ini Ustaz. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan ada di kolom komen, di kolom chat Ustaz, namun sepertinya kita akan tunda pertanyaan ini ke pertemuan selanjutnya mungkin, atau kita bisa mengirim langsung ke Ustaz. Baik, sepertinya sudah Ustaz ya penjelasannya Ustaz ya untuk pertemuan kali ini. Baik. Kalau Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas penjelasan antum yang begitu rinci dan detail. Semoga apa yang antum sampaikan bisa bermanfaat untuk semua yang menonton dan hadir, serta kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dan dalam ibadah kita sehari-hari. Dan juga kepada para peserta kami ucapkan barakallahu fikum atas kehadirannya. Kita kajian rutin kali ini dengan doa majlis. Karena mau anta astagfirullah wa atubu ilaik.